Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangrove di pesisir timur Aceh termasuk kategori mangrove terbesar di dunia. Perjalanan waktu yang begitu panjang hadirnya mangrove di pesisir timur Aceh, hadir beberapa orang yang peduli di sana. Salah satunya ada LSM Balai Jurung. Nah, kebetulan kali ini kita bersama narasumber kita yang juga pendiri LSM Balai Jurung, dan dalam kesempatan ini kita bisa bertatap dan berjumpa Pak Is. Ya, Pak Is. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Is. Nah, Ya, tadi kita bicara tentang mangrove. ya, Ini juga di sana ada Pak Is dan kawan-kawan bersama Balai Jurung ya Pak Is ya. ya. Nah, sedikit Pak Is. Kita mau tahu nih, latar belakang Pak Is dan kawan-kawan mendirikan LSM Balai Jurung nih Pak Is. Jadi lembaga Balai Jurung itu berdiri 5 Juni 1999. Adalah dari kumpulan teman-teman semasa kuliah cinta alam, walaupun kami kampusnya berbeda-beda. Ada yang di Bandung, ada yang di Medan, ada yang di Banda Aceh. Jadi karena visinya sama, memang mencintai alam. Jadi sekitar bulan Mei tahun 1999 itu kita bertemu di Kebun Raya Bogor. Jadi memang sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga yang sampai saat ini bernama LSM Balai Jurung. Jadi filosofinya itu kira-kira begini, lambangnya jelas itu berbentuk mangrove. Jadi kita tahu bahwa pesisir timur Aceh ini salah satu jenis kumpulan jenis mangrove itu paling kaya di dunia. Jadi ada 42 jenis dari 56 jenis kalau tidak salah saya. Jadi atas dasar itu kita sepakat mangrove sebagai aktivitas utama, walaupun kami juga bergerak di satwa, baik itu harimau, badak, gajah maupun orangutan. Walaupun itu kita bekerja sama dengan beberapa lembaga. Tapi khusus mangrove kita berdiri sendiri, dan yang terbaru kita lebih fokus ke mangrove dan burung bermigrasi. Nah, sebelum kita sampai di sana, berarti LSM Balai Jurung tepatnya kalau sekarang didirikan di tahun 1999, 24 tahun Ya. Pak Is. Dari 24 tahun itu Pak Is, pesisir timur Aceh dengan mangrove, jenisnya hampir berapa banyak tadi Pak Is bilang? 42 jenis. Ya, Bisa dikatakan itu hampir 100% ada di pesisir timur Aceh ya, begitu Pak Is. masih ada, walaupun sudah agak susah kita secara fokus dia ada di suatu tempat. Karena perkembangan zaman menunjukkan sekarang jika salah satu jenis tumbuh yang paling dominan itu Rhizopora, itu ada 3 dia, Rhizopora apiculata, Mocrunata dan Stylosa. Jadi 3 itu dominan dia. Kalau dia sudah tumbuh, maka sejauh mata memandang kita melihat jenis itu. Itu atau yang kalau kita orang Aceh bilangnya bak bangka. Itulah yang untuk dijadikan arang bakau. Selanjutnya ada jenis palem yang sangat dominan, yaitu nipah, atau bahasa ilmiahnya nipah perutikan. Jadi kalau dia sudah tumbuh di suatu kawasan, sejauh mata memandang kita melihat dia. Jadi ini dasar 42 jenis itu ada di tempat kita itu bukan saya tebak-tebak, dia memang ada, dan ada salah satu ahli kehutanan, Profesor belakangnya Sagala, saya nggak tahu, tapi dari IPB. Dia menulis buku itu, penelitiannya tahun 70 sampai tahun 80.
di pesisir timur Aceh, khususnya di Kota Langsa. Oke, nah Balai Jurung tadi Pak Is sempat menyinggung nih. Akhirnya saya coba terpancing nih. Ya, Berarti mangrove ini selain paru-paru dunia juga sebagai habitat udang, kepiting dan bibit ikan. Rupanya Pak Is menyinggung ada satwa lain, burung imigran Pak Is. ya, Di mana itu dan bagaimana Pak Is bisa menemukan itu? ya. Jadi awalnya kita diajak oleh seorang teman dosen USU. Dia di Fakultas MIPA USU kalau tidak salah, atau Fakultas Biologi, Khairunaz Adi Putra. Jadi tahun 2019 itu ada satu jenis yang sudah sangat langka di dunia, yaitu spoonbill kalau tidak salah saya dalam bahasa Inggrisnya, atau kedidi paruh sendok dalam bahasa Indonesia. Jadi dia seperti burung kedidi kecil, tapi mulutnya seperti bebek. Jadi itu ada chipnya, ada benderanya, terbang dari Rusia menuju ke pesisir timur Aceh oleh teman-teman yang mereka bergabung lebih dahulu dengan komunitas burung dunia. Dia ada namanya EAAFP. Jadi itu jalur terbang burung-burung migrasi itu, wadahnya EAAFP itu yang berpusat di Korea Selatan. Jadi atas itu dikontak saudara Khairunaz, burung itu ada di tempat kita sekitar bulan November 2019. Dan Khairunaz menghubungi saya, karena wilayah kita ini sekitar 170 km garis pantai. Jadi dibagi dua tim, mereka fokus mulai dari Kecamatan Madat Aceh Timur sampai Aceh Utara, sampai mungkin ke Biren waktu itu. Mereka itu. Sedangkan kita fokus dari Aceh Tamiang sampai sebagian Aceh Timur dan termasuk Kota Langsa. Jadi alhamdulillah ditemukan itu kedidi paruh sendok itu, karena dia 400 atau 500 ekor yang ada di dunia. Jadi saya sebelumnya memang tidak tertarik dengan burung-burung ini, walaupun dalam kegiatan konservasi mangrove sering kita lihat Berjumpa dengan jenis burung itu. Ya, nggak aneh bagi nggak kita. pernah menduga. Itu menjadi bagian yang sangat menarik di masa depan yang bisa kita kaitkan dengan penyelamatan mangrove. Ya. Akhirnya boleh nggak spesifik itu lokasinya di mana Pak Is? Jadi dari 3 kabupaten kota di pesisir timur, Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, itu ada beberapa titik kecamatan yang mereka ada. Kemudian di Aceh Utara yang paling dominan di kecamatan Ulirbik, saya nggak tahu kecamatannya apa. Jadi desanya Ulirbik 1, Ulirbik 2, tempat ditemukan kedidi paruh sendok itu. Kok di wilayah kita Kota Langsa ada 2 atau 3 desa dia paling dominan, itu Cinta Raja, masuk Sungai Lung lintasan, kemudian Sungai Pauh Tanjungan kalau nggak salah saya nama desanya. Kemudian di Aceh Timur itu mulai dari kecamatan Rantau Selamat sampai ke Idi Raya itu, hampir semua desa di pinggir pantai ada burung-burung migrasi itu. Nah, kalau kita melirik burung imigrasi, boleh nggak Pak Is kita tahu ini imigrasinya dari mana, kemana? Dan kalau boleh tahu Pak Is, apakah cuma jenis burung kedidi sendok saja yang berimigrasi ke pantai timur, terutama di mangrove, supaya ini bagi kami anak muda ini lebih paham bahwasanya bagaimana melestarikan mangrove ini bukan sekedar bicara paru-paru dunia dan habitat ikan dan udang. Rupanya ada makhluk lain, yaitu satwa yang langka yang singgah di sini. Jadi untuk sementara ada 34 jenis burung migrasi yang singgah di wilayah kita. Tapi rata-rata sebesar burung kedidi, rata-rata. Mungkin ada 5 atau 6 jenis yang
lebih besar. Lebih besar. Ya, salah satunya yang lebih besar gagang bayam timur atau black white steel kalau tidak salah saya. Terus gajahan besar atau Eurasian Kudlow, itu pun ada dua jenis dia. Kemudian trinil, macam-macam jenis trinil. Ada yang punya kita lokal, ada yang dari luar. Dia ada yang trinil pasir, kalau tidak salah saya namanya. Dia sama besarnya seperti gajahan besar itu. Kalau gajahan besar itu ini paruhnya bengkok seperti ini. Kalau trinil itu lurus dia. Agak lurus. Nah, tapi sama, kalau kira-kira panjangnya sama. Jadi dia ada yang terbang dari benua Eropa, Asia Timur, terus Asia Tenggara, tempat kita, Timur Aceh, Pulau Sumatera, ada yang sebagian ke Pulau Jawa, kemudian memutar ke Sulawesi, Kalimantan, balik lagi ke negaranya. Ada satu lagi jenis, itu biasanya di bulan Maret, April, Mei, Oriental Pratincool atau dari Asia, itu dari Australia. Dari Australia. Pun ada tiga jenis yang di tempat kita itu, nanti mungkin bisa ini dilihat di visualisasinya. Yang Berarti Pak Is, kalaulah burung-burung tadi berimigrasi, terjawab secara tidak langsung bahwasanya mangrove di sini menyajikan sumber makanan bagi satwa itu. Ada nggak kemungkinan burung-burung imigrasi itu yang langka, yang tidak ada di Indonesia, bisa berkembang biak di pesisir timur kita ini? Jadi dari pengamatan lapangan ada dua jenis yang sudah berkembang biak. Oriental Pratincool yang dari Asia itu dengan gagang bayam timur. Itu yang sudah kelihatan mereka berkembang biak karena ada foto dan visualisasinya di kita. Gajahan besar itu sepertinya ada juga, cuma mereka memang belum banyak jumlahnya. Kemudian yang trinil pasir itu kemungkinan juga sudah berkembang biak, cuma tidak ada bukti visualnya dan foto. Berarti Pak Is, kalau bolehlah Didi bertanya Pak Is, mangrove ini rupanya potensinya besar. Akhirnya kalaulah bicara melestarikan mangrove ini, banyak aspek kehidupan di dalam mangrove ini. Kira-kira Pak Is, seberapa penting akhirnya setelah kita diskusi tadi, betapa pentingnya kita menjaga mangrove ini? Jadi kita punya filosofi itu, mangrove itu dia nggak butuh kita manusia, tapi sebaliknya manusialah yang butuh mangrove. Jadi tentu mangrove itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Saya ambil salah satu contoh yang sekarang menjadi penyebab rusaknya mangrove, dapur arang. Itu dapur arang, sejauh yang saya teliti, ada pertama sekali di Kecamatan Rantau Panjang Bayan, di pinggiran sungainya itu. Itu tahun 1922. Itu yang bawanya dari Thailand, menurut penelusuran sejarah yang saya dapat. Di zamannya itu sebuah teknologi yang luar biasa dia, dapur arang itu, karena dia bisa untuk campuran bubuk mesiu di perjuangan kita rakyat Aceh melawan kolonial Belanda. Ya mungkin juga untuk bahan-bahan energi di rumah-rumah. Jadi di zamannya memang dia sangat bermanfaat bagi kehidupan mungkin sebagian rakyat Aceh, tidak keseluruhan. Itu di tahun 1920-an gitu. 1922. Itu ada catatan sejarahnya. Kemudian lambat laun
dalam perkembangannya juga di daerah itu ada pembuatan guci dari tanah liat. Mungkin karena waktu dibakar arang, kemudian ada masa jeda, mungkin dibakarlah guci atau periuk-periuk nasi. Jadi di zamannya dia memang Sangat berperan, ya? ya, sangat berperan. Perkembangan zaman untuk saat ini tentu dia salah satu penyebab rusaknya hutan mangrove dapur arang itu sekitar 25%. Tapi yang kerusakan paling besar itu pembukaan tambak itu. Iya. Itu sekitar Itu salah 70. satu yang malah lebih besar ya, ini. Tambak. Dan terbaru tuh di Tamiang tuh malah sekarang tambak-tambak telantar ditanam sawit. Yang itu juga kalau tidak diatur sedemikian rupa, suatu saat pesisir timur Tamiang itu penuh sawit nanti. Jadi kita tidak bisa juga melarang dapur arang ini beroperasi itu dengan merambah tadi pohon bakau tadi. Ikut hidup masyarakat. Tergantungnya ekonomi masyarakat juga di sana. Masyarakat. Cuma begini dia, bagi saya jika kita ini orang umum mulai tidak membeli sate yang dibakar dengan arang, martabak telur tidak dibakar dengan arang, segala macam mie atau apapun itu termasuk gosan mungkin udah nggak ada lagi. Maka pada satu saat dengan sendirinya dapur arang itu mungkin akan tutup. Tapi juga ya petugas itu harus memang ada moratorium arang itu tidak boleh keluar dari Aceh, dan sejauh yang saya tahu tidak ada izin dapur arang di Provinsi Aceh. Karena ada efek sampingnya yang berakibat fatal untuk lingkungannya, Pak Is ya. Nah, sejauh ini Pak Is kalau bicara Balai Jurung nih, masih sangat konsisten untuk terus mengawal dan juga melestarikan mangrove, Pak Is. Oh ya, jelas. Jadi sekarang ini udah masuk ke generasi keempat. Memang setiap tahun yang paling banyak mensuplai itu dari Encot Kala, dari UKM Pencaksilat Rampo. Mereka setiap tahun tuh ada kader baru di UKM silatnya itu. Setiap acara penutupan itu semua diserahkan ke kita bagi yang mau jadi relawan. Bagi kami setiap angkatan itu satu aja jadi sudah sangat luar biasa. Dan alhamdulillah memang setiap tahun tuh 2-3 malah. 2-3 itu benar-benar menjadi kader yang fanatik. Atau ekstrim lah kita bilang. Dan terbuka untuk umum, Pak Is, bagi yang menjadi relawan di Balai Jurung, Pak Is. Terbuka untuk umum, yang pasti karena relawan ya seperti itu, memang betul-betul harus mengabdi. Terima kasih Pak Is atas waktu dan kesempatannya, Pak Is. Kalau bicara sama Pak Is mah Balai Jurung 24 tahun bukan waktu sebentar, Pak Is. Lika-liku yang sudah Pak Is jalani mungkin ini jadi motivasi bagi kita semua. Dan juga himbauan nih bagi teman-teman, ini tadi udah disampaikan sama Pak Is, bagi teman-teman yang ingin menjadi relawan, menjadi bagian penting menjaga kelestarian mangrove, bisa langsung masuk di Balai Jurung, dan ini terbuka dan bisa mengabdi bersama, begitu Pak Is ya? Pas waktunya Pak Is, terima kasih. Kita mungkin bisa undang Pak Is lain kesempatan biar bisa sharing-sharing lebih banyak, Pak Is ya. Oke. Sekian, terima kasih dari kami Talk Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.